mengucapkan salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu yang ada di rumah bersama-sama kita di tempat ini. Saya percaya bahwa kita masih boleh diberikan kesempatan seperti hari ini kita bisa menikmati hari yang baru, menikmati berkat, suasana yang penuh dengan sukacita. Ini semua adalah kemurahan Tuhan, semua adalah berkat Tuhan. Dan oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan, mari sama-sama kita tetap memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Seperti pagi hari ini kita sama-sama mau datang bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita punya kerinduan roh yang antusias untuk beribadah, mempergunakan waktu yang ada sebagai bentuk kita untuk kita bersyukur, mengakui akan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama siapkan hatimu untuk kita boleh terima urapan baru dari Tuhan, sehingga kita boleh memperoleh kekuatan dalam kita menjalani hari yang Tuhan Yesus berikan. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita mau pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau buka hati kita selebar-lebarnya untuk Dia boleh bekerja lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir dan Dia siap untuk melawat setiap hati-hati yang haus, hati yang rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bangga kami punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami mengakui akan kebesaran-Mu. Kami mengakui akan keajaiban-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami buka hati kami Tuhan, lebih dan lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Engkau selalu berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena Engkau begitu mengasihi kami. Masih ada kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk kami boleh mengkoreksi akan hidup kami, memperbaiki hidup kami lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan seperti saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dimanapun Tuhan kami berada, tempat tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Tempat tidak membatasi hadirat Tuhan bekerja melawat setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau. Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Haleluya.
dekat. Haleluya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh haleluya Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, haleluya, sungguh indah. Bapak Ibu dimanapun engkau berada saat ini, mari sekali lagi sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Engkau yang ada di rumah, engkau boleh bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini sebagai doa dan rasa syukurmu kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, engkau selalu jadi sahabat buat kami Tuhan. Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdian Terima kasih Tuhan. bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
Kau boleh bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari respon setiap panggilan Tuhan dalam hidupmu. Baik pribadi, rumah tangga, keluarga yang mengasihi Tuhan. Dengan apakah engkau membalas kebaikan Tuhan? Selain engkau mau puji, engkau mau sembah Tuhan, muliakan Tuhan selama-lamanya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dengan penyembahanmu serahkan hatinya. Haleluya, haleluya. Kami percaya engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Haleluya Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Betapa Engkau baik Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Bapak Ibu Engkau yang masih berdiri di tempat di mana Engkau berada saat ini, mari tetap rindukan kuasa Tuhan. Rindukan aliran sungai Tuhan, surga mengalir atas hidupmu. Sama-sama kita merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami bawa korban syukur kami, pujian penyembahan kami, hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya,
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu tetap tinggal berdiri, yang ada di rumah masih semangat, amin. Saya percaya meskipun situasi kita berbeda, tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berbeda dalam setiap kehidupan kita. Masih semangat, kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Jangan ragu memuji Tuhan meskipun mungkin ada di rumah ataupun dalam perjalanan. Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, mari sama-sama memuji Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik dengan sukacita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Katakan bersama, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat.
Shalom. Saya akan membacakan pengumuman kegiatan di gereja kita. Yang pertama, sesuai instruksi pemerintah dan gereja pusat kita bahwa untuk sementara kita belum bisa ibadah tatap muka demi keselamatan kita semua sampai waktu yang dinyatakan nanti aman buat kita beribadah bersama-sama. Dan tetapi ada wacana pemerintah dalam waktu dekat ini kita sudah bisa ibadah tatap muka, ibadah bersama di gereja dengan syarat tetap menjalankan protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Nah, hanya baru sebatas wacana, nanti akan diumumkan kembali ke jemaat kapan pastinya kita bisa ibadah bersama, dan rencananya kita akan mengadakan 3 kali ibadah untuk bisa mengakomodir semua jemaat. Ibadahnya nanti akan kita buat jam 6.30. Ibadah pertama jam 6.30 sampai jam 8. Dan ibadah yang kedua jam 8.15 sampai jam 9.30. Jadi pagi kita akan adakan 2 kali ibadah dan waktunya kita persingkat. Dan untuk ibadah yang ketiga seperti biasa jam 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, itu untuk wacana pemerintah, kita tetap doakan supaya kita nanti untuk secepatnya kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Yang kedua, gembala dan pengerja GB Mawar Saron Citra Indah tetap berusaha melayani jemaat dengan memodifikasi bentuk-bentuk pelayanan seperti ibadah sekarang live streaming atau online dan men-share khotbah Bapak Pendeta yang terus dipersiapkan tim multimedia melalui link Mawar Saron Citra TV atau melalui ibadah komsel, melalui WA Group, ibadah sekolah minggu, melalui link Superbook yang sudah dibagikan dengan tujuan tetap membantu jemaat dalam pertumbuhan iman, menguatkan dan tetap menjalin kebersamaan dalam keluarga besar GBI Mawar Saron Citra Indah. Yang selanjutnya kita terus dukung dalam doa untuk pelunasan tanah gereja, dan kita sedang bergumul mengumpulkan dana untuk cicilan DP ketiga yang seharusnya kita bayarkan bulan April kemarin sebesar 140.459.000 sampai saat ini kita belum bisa bayarkan karena untuk sementara saldo kita sampai saat ini baru terkumpul di sekitaran 25 juta. Jadi masih ada kekurangan kurang lebih 115 juta. Dan kami berharap kepada seluruh jemaat supaya berkenan menyisihkan sebagian berkatnya untuk pembelian tanah gereja supaya kita dapat melunasi DP terakhir kita di bulan ini. Kami tetap mengingatkan bahwa ini adalah pergumulan kita bersama, bukan hanya pergumulan panitia. Dan jemaat yang ingin membayarkan janji imannya dapat mentransfer ke rekening BRI atas nama Yayasan Mawar Saron. Dan kami juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah menyisihkan sebagian berkatnya untuk pembelian tanah gereja. Kiranya jemaat semakin diberkati Tuhan ke depannya. Dan yang selanjutnya, gereja tetap memerlukan dana operasional tetap mingguan dan bulanan. Selama ini operasional gereja menggunakan persembahan dari jemaat, baik persembahan umum, misi, ucapan syukur atau perpuluhan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan transfer ke BCA atas nama Torkis Nababan atau atas nama rekening BRI atas nama Yayasan Mawar Saron, atau melalui OVO ke nomor handphone Pak Gembala, atau memberikan langsung ke sekretariat di Bukit Menteng Blok A6 nomor 7-8, atau juga boleh memberikan persembahan kepada koordinator Komsel atau ketua-ketua Komsel. Ya, demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Untuk saat ini saatnya kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini kami bisa
beribadah, kalaupun kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan ibadah kami dimanapun kami berada semoga berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan kami, baik persembahan ucapan syukur kami, persembahan misi kami, persembahan perpuluhan, ataupun persembahan pembangunan tanah gereja. Kiranya Tuhan menyucikan dan Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kami berlimpah-limpah, sehingga kami semakin bisa untuk memberkati pelayanan-pelayanan di tempat ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, khususnya pembelian lahan gereja kami, Tuhan akan buka jalan, dan bahkan donatur-donatur di luar yang telah Tuhan siapkan untuk memberkati pembelian tanah gereja kami, dan bahkan jemaat-jemaat kami akan menyisihkan sebagian berkat untuk pembelian tanah gereja di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan, supaya kami dapat mempergunakannya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mau menabur setiap pemberian-pemberian kita dengan sukacita. Saya percaya bahwa setiap berkat yang kita taburkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti membalasnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
Kami menikmati urapan baru-Mu mengalir dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami tidak mau sia-siakan waktu yang Engkau berikan. Kami mau tangkap sesuatu dari firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak. Karena kami percaya Engkau bisa hadir dimanapun Tuhan. Oleh sebab itu kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagimu Tuhan Haleluya. segala pujian, Amin Tuhan. hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga. Sekali lagi, haleluya Tuhan, bagimu saya serahkan kepada Bapak Tuhan Gembala yang sedang segala menyampaikan firman Tuhan. pujian, oh Tuhan, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sampai detik ini kami tetap merasakan pertolongan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya. Kami boleh nikmati, kami boleh rasakan. Kami sadari betul Tuhan di hari-hari ini kami tetap Tuhan ada dalam dekapan Tuhan. Ada di dalam naungan Tuhan. Bahkan ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa kalau hamba boleh berdiri di altar Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh Tuhan boleh melayani Engkau pun juga anugerah Tuhan. Saatnya Tuhan hamba-Mu akan berbicara menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini pakai jadi berkat. Biar Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Bahkan setiap mereka mendengar firman, iman mereka bertumbuh. Semangat mereka bertambah. Bahkan pengharapan mereka di dalam Tuhan boleh kembali lagi Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap hari mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kami siap diberkati oleh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami siap diberkati oleh Engkau. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang luar biasa. Shalom saudara sekalian. Saya menyapa saudara yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini. Saya percaya kita tetap ada dalam kasih Tuhan, kita ada di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan khotbah, saya sebagai gembala pelayan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron mengajak seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri nanti di mana kemungkinan besar tidak lama lagi seperti yang sudah diumumkan kita akan beribadah tatap muka. Namun saudaraku, tetap kita akan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah kita, sehingga saudara boleh tetap datang beribadah dengan memakai masker, tetap jaga jarak, dan saudara tetap kita siapkan hand sanitizer. Jadi setiap orang mau masuk ke ruang ibadah kita akan bagikan hand sanitizer, atau saudara boleh mempersiapkan dari rumah, boleh juga, lebih baik. Itu sehingga kita tetap hidup di dalam suasana atau menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena itu saudaraku, karena mengakomodir jemaat, memang tempat kita terbatas. Kalau kita buat 2 kali ibadah kemungkinan berdesakan. Makanya kita buka 3 kali ibadah hari Minggu supaya
saudara-saudara boleh mengambil jam, di jam pertama, jam kedua, jam 3 atau jam ketiga. Jadi saudara boleh siapkan yang terbaik sehingga saudara boleh beribadah bersama-sama dengan kita untuk memuji Tuhan. Jadi saya sebagai gembala, apabila nanti sudah ada keputusan resmi dari pemerintah, saudara tetap antusias dalam Tuhan. Tapi bagi saudara yang kurang fit atau kurang sehat, saya berharap saudara tetap beribadah di rumah. Ya, jadi saudara tetap mengikuti ibadah dari rumah supaya saudara boleh juga merasakan hadirat Tuhan dan lawatan tentu dengan firman Tuhan. Jadi itu akan menjadi kita sosialisasikan nanti ke jemaat-jemaat, dan juga mohon bantuan jemaat sekalian juga untuk juga menginformasikan kepada jemaat-jemaat yang lain. Jadi ini bisa semuanya terkomunikasikan dengan baik. Saya kira itu saja yang saya mau tekankan pada hari ini dalam pengumuman yang sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak saudara masuk ke dalam sebuah kebenaran yang mungkin ini sudah sering kita dengar. Tapi saya banyak melihat bahwa ternyata di dalam hidup kita ini tidak pernah sebuah kebetulan. Sadar atau tidak sadar, kita harus meyakini bahwa seluruh hidup kita itu tidak pernah sebuah kebetulan. Kenapa? Karena kita nggak pernah berpikir ada seperti sekarang ini. Contoh biar bagus khotbahnya begitu ya. Nah, saudara tidak pernah berpikir, misalkan Bu Ansi ya, tidak pernah berpikir dapat suami yang seperti yang sekarang ini. Gak pernah berpikir. Gak pernah waktu di SD saya pengen nanti nikah kayak bapaknya Immanuel, gak pernah. Justru ketika sudah nikah kaget, kok model jodohku model begini begitu. Siapa yang bisa memprediksi hidup ini dan sepertinya bisa kita atur? Gak ada, saudara. Bahkan mungkin ketika saudara sampai hari ini ada di Citra Indah atau di Jonggol, saudara berpikir, kok aku di Citra Indah, kok bukan di California begitu. Tapi kalau kita lihat lagi, ternyata benar. Setiap kehidupan kita, Tuhan sudah atur sedemikian baiknya. Bahkan nih, radikalnya saya ngomong nih. Saudara mengalami masalah, itu pun tetap sebuah rencana Tuhan yang membuat saudara mulai belajar berserah dan bergantung kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah menyadari apa yang kita rasakan ini adalah rencana manusia. Contoh saudara, sudah hampir 3 bulan kita ini masuk di dalam musim baru pandemi virus COVID-19. Masih ingat nggak bulan 1 lalu waktu awal tahun kita langsung ada yang jalan-jalan, ada yang taruh petasan, begitu meriahnya, ada kembang api begitu. Saking kebanyakan kembang api tetangga bisa ribut begitu ya. Tapi siapa sangka bulan 2, bulan 3 ternyata masa-masa mencekam ini membuat orang ternyata kok begini ya tahun 2020. Nah, itu dia. Apa yang kita bisa lihat dari semua peristiwa perjalanan hidup? Di situ membuktikan satu hal, bahwa kita tidak punya kuasa untuk mengontrol setiap hidup ini. Karena itu perlu mata yang memandang seluruh hidup ini dengan cara firman Tuhan. Perlu sikap seperti firman Tuhan untuk meresponi setiap apa yang terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu saya baca nih, saudara baca nggak di berita? Ada yang baca nggak itu di berita itu? Ya ada seorang artis, bukan di Indonesia tentunya, dia di luar negeri, dia bunuh diri karena income dia berkurang, dia akhiri bunuh diri. Ada yang baca, ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu nontonnya drakor semua ya? Nggak ada yang baca begitu. Nggak apa-apa nonton drakor begitu ya, menghibur diri. Karena bioskop lagi tutup. Itu penghematan luar biasa. Saya waktu baca itu saudaraku, dia masih muda, masih potensial. Diselidik punya selidik, dia nggak siap menghadapi musim yang baru di mana jobnya berkurang, lalu dia akhiri bunuh diri. Itu baru 1 orang.
yang diekspos. Mungkin ada banyak orang yang sedang gak bahagia karena situasi ini. Nah, karena itu saudara, saya akan membagikan buat saudara sekalian dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11. Nah, ini dia saudara-saudara sekalian yang di rumah boleh baca Alkitabnya. Ya, yang mungkin lagi di tempat tidur gitu ya, lagi bermalas-malasan buka handphone daripada lihat status orang lagi galau, lebih baik lihat pendeta lagi khotbah yang ganteng. Haleluya. Lukas 17 ayat 11. Nah, ini dia. Nah, ini dia firman Tuhan hari ini akan bicara mengenai sifat, sikap orang Kristen menghadapi pergumulan. Ayat yang ke-11, temanya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datang 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Perhatikan. Jadi kemungkinan besar ini desa yang dikhususkan untuk orang kusta. Jadi ini tempat karantina orang-orang kusta. Kalau sekarang kan orang-orang COVID kan di karantina tuh. Nah, kalau enggak isolasi mandiri. Nah, orang-orang ini lagi di isolasi mandiri. Yesus lewat. Nah, saya nggak tahu apakah Yesus pakai masker apa tidak. Tetapi dalam prinsipnya di sini, ini hampir sama pandemi pada waktu itu karena sakit kusta ini menular. Jadi orang nggak bisa sembarangan pegang. Tetapi Yesus sengaja lewat di sana. Kenapa? Nah, coba lihat ayat ini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, ayat 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Perhatikan ya, orang krisis belas kasihan, orang krisis dikasihani, orang krisis disayangi. Nah, kalau ibu-ibu sekarang krisis nggak disayangi. Ya kalau saya Pak disayangi, tapi kalau nggak ada uang juga nggak sayang juga. Nah, karena kalau ada uang baru sayang. Nah, kalau nggak ada uang ayang-ayang. Nah, karena orang-orang seperti ini saudara terisolasi. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang perhatian, tidak ada yang care, nggak ada yang bisa mengerti apa yang mereka rasakan. Saudara ada kalau ngerti nih. Maaf saudara, saya bukan seujon. Tapi saya bisa merasakan batin orang ketika mohon maaf nih yang ngalamin virus COVID ini saudara. Ketika mereka merasa diasingkan, ada satu beban di hati mereka, kok kami jauh dengan orang yang kami sayang. Makanya kalau ada orang ngalamin seperti itu, bukan dijauhi, bukan dimusuhi. Justru kita dukung, kita support, kita kasih semangat supaya mereka juga bisa bangkit kembali. Bukannya ditekan, bukannya dijelekkan atau disingkirkan. Kita boleh menjauh dari penyakitnya, tapi kita harus tetap mengasihi orangnya. Nah, apa yang kita lihat di sini ternyata dikatakan ada di antara mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah. Perhatikan, dia kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi sembuh? Semuanya telah menjadi tahir. Di manakah orang yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, menarik kita lihat tadi. Saya garis bawahi di sini, Yesus sedang lewat ke kampung mereka. Lalu di kampung itu ada kumpulan orang-orang yang sedang mengalami sakit kusta. Yang dimana kalau sakit kusta ini menurut anggapan orang Yahudi adalah orang-orang yang terkutuk atau disebut orang najis. Makanya mereka harus diasingkan, buru-buru dia harus dibawa. Tidak ada tawar-menawar.
Dan mereka diisolasi sampai kapan? Kalau COVID-19 diisolasi 14 hari. Kalau ini bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Sampai dia sembuh. Jadi mereka krisis belas kasihan. Tuhan tahu bukan hanya air matamu, tapi dia tahu sampai ke dalam hatimu. Dia bisa mendeteksi, mengerti betul apa yang kau alami dan apa yang kau butuhkan. Mereka hanya ngomong, guru kasihanilah kami. Dia tidak bilang, guru sembuhkan kami. Padahal kebutuhan mereka mendesak untuk disembuhkan. Sebab kalau mereka sakit, mereka tetap gak bisa kembali ke kampung mereka. Tetapi Tuhan mau hadirkan satu hal buat mereka. Bahwa Allah lebih tertarik, dengar baik-baik, mengasihi mereka terlebih dahulu. Sebelum mereka menyembuhkan. Dari hal ini kita belajar. Bahwa ketika orang tidak ada yang peduli, Tuhan hadir peduli di tengah-tengah mereka. Saya ulang sekali lagi. Ketika tidak ada lagi orang yang peduli, Pak, Ibu, Tuhan hadir menjadi pribadi yang sangat peduli atas hidup kita. Jadi kalau lagu bilang Allah mengerti, Allah peduli, itu adalah satu ungkapan dari ayat ini. Jadi ibu, kalau suamimu tidak peduli, pastikan Allah pasti peduli. Ada amin? Kalau istrimu tidak peduli, pastikan juga Tuhan pasti peduli. Jangan kamu ganti lagunya. Seperti teman saya nyanyi WL dia. Karena dia terbawa perasaan, baru ribut sama suaminya. Disuruh dia WL. Udah jadwal dia WL. Terbawa-bawa. Ternyata betul lagunya Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli. Diganti dia. Allah mengerti. Dia ingat suaminya. Suami gak peduli segala persoalan. Makanya kalau WL jangan bawa-bawa perasaan di atas mimbar. Lagi dia WL, dia ingat suaminya gak peduli. Dibawalah suami yang tidak peduli. Jadi hal ini harus kita belajar pada hari ini, Pak. Di tengah-tengah pandemi yang tidak ada orang yang peduli, pastikan Tuhan tetap peduli. Ini berkat mereka tak terduga. Tidak ada yang mengundang Yesus datang ke kampungnya. Tidak ada yang Yesus sengaja, oh Yesus diundang ya, karena ada orang-orang kusta mau disembuhkan. Tidak. Ayat ini bicara mengenai apa dikatakan. Dalam perjalanan. Dengan kata lain tidak sengaja. Ia masuk suatu desa. Dan teriakan itu membuat telinga Yesus bergetar. Ibu-ibu lebih hebat mendengar teriakan anak ketika lagi haus daripada suami berteriak minta-minta tolong. Itulah hebatnya para ibu-ibu kan. Misalkan kalau Pak Nababan lagi butuh, ma buat kopi gitu. Ambil aja sendiri Pak, contoh. Tapi ketika anaknya lagi tidur, waktu mungkin lagi kecil anaknya, dia haus. Cuma dibilang, itu langsung lompat. Ini haus. Teriakannya itu menggetarkan daun telinganya. Nah itu dia. Sampai saya pernah lihat, Bu Pendeta pernah tuh. Waktu lagi tidur, hujan deras begitu, petir buang gitu. Saya udah bangun, dia biasa aja tidur. Tapi begitu anaknya ngomong, gitu, itu langsung bangun. Jadi lebih hebat suara teriakan anaknya daripada suara petir. Saya bisa bayangkan begini, teriakan orang kusta ini seperti itu menyentuh telinganya Yesus. Karena begini, ketika mereka berteriak bukan hanya sampai ke telinga, tapi menyentuh hati Yesus. Jadi dengan kata lain gini, kalau saudara berseru, berteriak sama Tuhan, gak usah malu. Kalau orang malu berteriak, gak usah malu. Karena siapa tahu teriakanmu itu menyentuh telinganya, menggetarkan telinga Yesus. Lebih baik kita berteriak sama Tuhan daripada sama orang.
Kalau kita berteriak sama orang, kita bisa dipermalukan. Tapi jika kita berteriak kepada Tuhan, lalu Tuhan memandangkan kita. Lalu Dia berkata, maukah engkau sembuh? Poin yang pertama yang saya mau bagikan buat saudara sekalian. Dari perjalanan orang kusta ini. Di ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Pertanyaan saya, ketika Tuhan ngomong begini, udah sembuh belum? Belum, Pak. Masih sakit. Tapi kok Tuhan suruh pergi? Kok enggak Tuhan sembuhkan dulu? Nah, banyak orang Kristen di luar sana ngomongnya begitu sama Tuhan. Tuhan, kok saya enggak disembuhkan dulu? Tuhan, kok enggak saya dipulihkan dulu? Kan Tuhan pulihkan saya dulu baru saya pergi melayani. Tuhan kan baru diberkati dulu, baru saya memberi. Ayat ini tidak ngomong begitu. Kalau logika kita kan ngomong mestinya kan Tuhan sembuhkan dulu baru disuruh pergi dong. Sama ketika orang lagi lapar datang ke rumah saudara, Pak tolong saya dikasih makan. Lalu saudara bilang pergilah, nanti juga kamu kenyang sendiri di jalan. Saya waktu baca ayat ini saudara, ada satu hal yang Tuhan izinkan, pesankan di ayat ini. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan gak main-main, imam itu tinggalnya di bait Allah, Pak. Dan tidak boleh orang kusta masuk ke rumah bait Allah. Karena itu najis, menodai. Jadi sepertinya Tuhan menyuruh sesuatu yang mustahil bisa mereka lakukan. Orang mereka di lingkungan biasa aja dicopot, mereka dikumpulkan di satu tempat, di satu kampung. Apalagi disuruh mereka ke satu tempat yang dimana tempat itu bait Allah. Yang dimana para imam-imam adalah kudus. Tapi Tuhan bilang perlihatkan dirimu, pergi kepada mereka. Wah keren banget ini ayat. Saya baca ini apa sih Tuhan maksudnya? Nah makanya kalau saudara baca firman, saudara tanya sendiri apa sih Tuhan maksudnya ini? Gitu. Bukan berarti tiba-tiba nanti oh begini maksudnya, bukan. Artinya bertanya lalu kita mulai belajar. Itu namanya cerdas. Masuk akal enggak firman Tuhan ini? Menurut akal kita mestinya kan orang sembuh dulu baru disuruh pergi. Kasih tahu nih, bersaksi. Loh apa yang mau kau saksikan? Orang belum ditolong Tuhan kok. Ternyata betul apa yang saya bilang tadi pagi. Kalau kita punya niat aja, mujizat sudah ada di situ. Punya niat aja. Orang ini saudara lihat respon mereka ya. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi dengan kata lain orang ini tidak komplain sama Tuhan, tidak ngedumel, gak bersungut-sungut, gak protes. Gak ngomong sama Tuhan, Tuhan kok gini sih? Mestinya kan Tuhan sembuhkan dulu baru saya disuruh pergi bersaksi. Kok saya belum disembuhkan tapi Tuhan suruh. Nah ini hampir sama dengan kasus Petrus yang pernah Tuhan berkata, Petrus tebarkan jalamu. Waktu mereka sudah menjala ikan tapi tidak dapat ikan. Lalu Yesus datang udah hampir siang bolong. Lalu Tuhan berkata, Petrus tebarkan jalamu. Petrus bilang apa? Guru, dari tadi malam saya sudah jala ikan tapi gak ketemu ikan. Tapi karena kau yang menyuruhnya aku akan taat. Wah ini dia. Jadi satu hal yang mau kubagikan pada hari ini dari orang kusta, perjalanan orang kusta ini. Kita mau diajar oleh Tuhan satu hal, pegang baik-baik. Adalah pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ini bicara mengenai ketaatan. Makanya orang Kristen itu dikenal dari ketaatannya. Hanya itu yang Tuhan bilang, pergi, perlihatkan. Tidak disuruh mereka mencari kolam Siloam. Catat baik-baik Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan menuntut ketaatan kita dalam ketidaktahuan kita. Saya ulang sekali lagi. Ini bagus banget nih kata-kata bijaknya nih. Waduh. Ada kalanya Tuhan menuntut ketaatan kita dalam ketidaktahuan kita.
Orang kusta ini tidak tahu. Tapi Tuhan tuntut ketaatan. Makanya kalau saudara mengikut Tuhan itu, yang kau harus dahulukan itu bukan otak kita, bukan pengertian kita, tapi ketaatan kita dulu. Ketika sudah ketaatanmu berjalan, maka pengertianmu akan bertambah. Amin. Tapi sebaliknya, kalau pengertianmu dulu baru ketaatan, gak akan taat, Pak. Yang ada berontak melulu. Karena apa? Logika kita berlawanan dengan perjalanan kita. Coba aja buktikan, praktekkan nih. Ketika saudara mulai taat nih, nanti pengertianmu akan ngikut. Oh, ini ya maksudnya Tuhan ya. Oh, ternyata begini ya. Saya buka toko di Bojong contohnya begitu. Ternyata Tuhan punya maksud. Oh, ternyata saya nikah dengan Pak Triono ini maksudnya begini ya. Dulu saya nggak pernah menyangka, tapi karena Tuhan, karena saya belajar taat jadi istri yang soleha, akhirnya saya melihat bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Nah, coba lihat. Tapi kalau engkau dahulukan pengertianmu, gak akan mengerti. Ketika Tuhan bilang menabur, lalu bilang benihnya mana? Aku kan cuma 1 benih, 2 benih. Soal lihat, Ishak itu menabur benih di musim kering. Tapi dia menuai berlipat kali ganda. Makanya saudara, jangan dahulukan pengertianmu, tapi dahulukanlah ketaatanmu. Biar kita nanti akan mengerti. Seperti lagu yang bagus. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Itu yang didahulukan itu ketaatannya, bukan pengertiannya. Jadi banyak kita salah ya selama ini Bapak Ibu ya. Tapi gak apa-apa. Firman Tuhan ini kan mengajar, menegur kita, menarik kita kembali untuk kita masuk di dalam anugerah. Dan saya selalu sampaikan berkali-kali dalam firman Tuhan, orang yang taat itu mujizat itu dekat. Yang kedua, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia sembuh. Apa yang kita bisa lihat di sini saudaraku? Yang kedua, di sini kita harus berani bersikap. Di tengah perjalanan itu dikatakan menyadari bahwa mereka sembuh. Sehingga dikatakan sambil memuliakan Allah. Jadi saudaraku, poin yang kedua yang mau saya bagikan di sini adalah bagaimana kita harus berani bersikap. Berani bertindak. Iman tanpa perbuatan itu mati. Mereka bersikap dan bertindak ketika Tuhan bilang perlihatkan dirimu. Mari Bapak Ibu seluruh jemaat GBI Mawar Saron dimanapun kita berada. Miliki ketaatan dan beranilah bertindak. Kalau memang Tuhan sudah katakan lakukan, lakukan. Jangan terlalu banyak tawar kayak di pasar. Tawar aja, udah ditawar gak jadi. Nah itu dia. Kalau jemaat di tempat lain begitu, ya. Udah ditawar begitu. Aduh, udah ditawar sampai harga paling minimal. Ternyata gak jadi juga. Bertobat ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Ya kalau tawar sesuatu pastikan punya niat membeli. Ada amin. Nah, punya niat dan punya duit. Kadang ada niat tapi gak ada duit juga, kasihan juga. Orang ini saudaraku dia berani bersikap. Begitu dia terima firman, dia bersikap. Dia tidak peduli apa kata orang. Makanya saya bilang iman bukan masalah apa kata orang banyak. Kebenaran tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Yang diperlukan adalah keberanian untuk menyatakan iman dalam meresponi anugerah itu. Saya ulang sekali lagi ya, saudara buat di status, di IG, di Facebook, di WA, daripada buat status galau.
Dibuat galau, belum makan siang, tak kunjung datang yang traktir. Itu galau. Itu antara galau dan penuh pengharapan. Ternyata yang diharapkan juga nggak punya duit mau beli makan siang. Iman bukanlah masalah apa kata orang banyak. Kebenaran tidaklah ditentukan oleh suara terbanyak. Diperlukan itu keberanian untuk menyatakan iman dalam meresponi anugerah Tuhan. Dia nggak tanya dulu sekampungnya, enggak. Kadang kita ini saudara kalau mau melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, kita terlalu banyak tanya orang banyak. Tapi Tuhan sudah bicara di hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 19. Ayat 18, tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang meresponi anugerah Tuhan dengan cara bersyukur kepada Allah. Dari 10 orang itu hanya 1 yang kembali, yang 9-nya kemana? Dan yang kembali itu orang Samaria. Keren ya. Ternyata gini Bapak Ibu. Dulu kan orang Yahudi sama orang Samaria itu gak akur. Tapi karena mereka sama-sama penyakit kusta jadi akur. Mereka jadi kawan. Makanya saudaraku, kalau ada temanmu sakit hati, jangan kumpul sama orang yang sakit hati. Biasanya orang yang sakit hati itu kumpulnya sama orang yang sakit hati. Kawan dia. Ini mereka sebenarnya secara suku nggak boleh berdampingan, tapi karena mereka sama-sama sakit kusta, mereka jadi kawan. Nah, begitu udah sembuh, mereka pencar lagi. Nah, karena mereka punya kepentingan yang sama. Makanya kalau saudara ada kecewa sama orang, jangan cari orang yang kecewa. Nanti kumpul, jadi sama-sama kecewa. Cari orang. Ketika saudara kecewa, cari orang yang pernah kecewa tapi orang itu sudah dipulihkan sehingga dia bisa menguatkan saudara. Ada amin? Jangan sampai saudara kecewa, cari orang lebih kecewa lagi. Lama-lama saudaraku, saudara jadi satu kelompok orang yang barisan sakit hati. Makanya buru-buru, begitu ada kecewa sakit hati langsung minta dipulihkan. Ada amin? Jangan cari. Misalkan saudara gak cocok sama si A nih, jangan cari teman si A ini yang gak cocok sama dia. Biasanya begitu dan saya sudah sering alami itu. Dulu kalau kita lihat, dulu dia nggak kawan, tapi karena ada kepentingan jadi kawan. Sama orang Samaria ini dengan orang Yahudi ini. Mereka waktu sakit kusta mereka bareng-bareng, tapi begitu disembuhkan mereka pisah-pisah lagi. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Ternyata yang meresponi anugerah Tuhan itu orang Samaria ini, orang yang tidak mengenal Allah dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu bilang, yang rohani. Coba aja lihat, tiap hari hidupnya ada syukur enggak? Tapi kalau wajahnya cembetut, muka kejepit, dompet kejepit, begitu enggak ada sukacita. Saudara bagaimana mau tinggal di rumah itu? Saudara mau berteman sama dia, itu seperti neraka Pak. Tapi coba lihat, walaupun di rumah itu cuma makan tahu tempe begitu ya, dicampur ayam goreng, itu udah enak begitu ya. Tapi ada sepertinya dia menyajikannya itu melebihi dari pramusaji. Wah itu luar biasa. Orang sebelum makan udah kenyang. Makanya selalu saya bilang, ibu bagaimana caranya supaya terjadi penghematan di rumah ketika kau masak. Sajikan makanan itu dengan cara senyum. Pasti suami belum makan udah kenyang duluan. Akhirnya jadi lama-lama itu jadi banyak sisanya. Tapi kalau cara saudara meresponi pun tidak ada syukur. Ketika saudara mengalami ujian, tantangan yang berat, saya selalu bilang seseorang akan tahu kualitas rohaninya bukan ketika dia lagi dapat Mercedes, dapat berkat. Tapi ketika dia ditekan, dia tetap bisa melahirkan pujian yang indah buat Tuhan. Saudara harus seperti bola apa itu? Bola bekel ya? Tahu bola bekel? Udah tahu, anggap aja udah tahu ya. Nah,
Kalau ditekan, makin ditekan ke bawah, itu makin tinggi dia. Yang membuat dia tinggi tergantung bantingan ke bawah. Nah, mestinya saudara harus punya prinsip seperti itu. Jadi hari ini saudara, poin yang ketiga yang aku sampaikan, belajar seperti orang Samaria yang sudah disembuhkan penyakitnya, dia tidak pernah lupa bersyukur sama Tuhan. Saya tanya deh Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah 3 bulan nih di lockdown begitu, ya, coba deh kita jujur dengan pertolongan Tuhan yang kita rasakan, apa sih yang kita kasih sama Tuhan ketika kita sudah bisa ibadah, rasa syukur sama Tuhan. Coba deh, saya bukan hanya bicara uang persembahan lah begitu, tapi cobalah caramu memuji Tuhan itu, wah luar biasa. Waktu saya lihat waktu Cina dibuka, Wuhan dibuka, ya, itu mereka waktu teriakan mereka itu luar biasa. Mereka seperti lepas dari masalah yang lama, seperti lepas dari maut. Makanya saya rindu nih setelah sudah lama tidak ibadah, jemaat sekarang udah ibadah, itu teriakannya beda. Ada amin? Nggak kayak patung subir dirman di gereja. Lihat orang dompetnya kebuka apa enggak gitu. Orang harus tetap bersuka cita. Mestinya sekarang ini saatnya kita bergelora, bersemangat buat Tuhan. Karena ternyata lama kita tidak bisa memuji Tuhan secara langsung di gereja. Ini saatnya kita bersyukur kepada Tuhan, bawa pujian yang terbaik buat Tuhan, bawa suara yang terbaik buat Tuhan, bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan, bawa senyum yang terbaik buat Tuhan. Tapi kan saya pakai masker, gak apa-apa. Nanti gambar aja, gambar senyum di maskernya. Yang penting hatimu tetap bersuka cita dalam Tuhan. Kiranya saudara seperti orang kusta yang sudah dipulihkan, tetap semangat lagi dalam Tuhan. Dan tetap saudaraku responi anugerahnya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Walau ku tak dapat melihat semua rencana. Ya. Dan kita akan persiapkan juga buat perjamuan pada hari ini. Dengan satu pujian dulu, kita angkat pujian meresponi firman Tuhan. Lalu setelah itu nanti kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sadar tak semua dapat aku miliki. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang namun padamu. hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Walau ku tak dapat melihat walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Walau ku tak dapat Mari saudara responi firman Tuhan hari ini. Tetap percaya kepada janjinya, rencanamu, bahwa apa yang Tuhan sediakan selalu yang terbaik buat kita. namun hatiku Yang Tuhan mau tetap percaya janjinya, memandang padamu. percaya kepada firman-Nya Kau tuntun yang sanggup langkahku. memulihkan saudara dan saya. Setiap kenyataan-kenyataan yang kau alami, Walau ku tak tetaplah berharap kepada dapat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, aku percaya atas kenyataan hidupku, dalam nama Yesus. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara sekasihi dalam Tuhan,
hari ini responi firman Tuhan. Kalau hari ini saudara merasakan tidak ada yang peduli, percayalah bahwa Allah tetap peduli. Dia tetap memandang saudara sebagai anak yang dikasihinya. Dikala orang-orang sudah tidak mengerti lagi apa yang kau alami, Dia Allah yang mengerti. Tuhan sedang menuntut ketaatanmu dalam proses itu. Seperti orang kusta ini, dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tidak kecewa. Tapi dia percaya bahwa kehadiran Tuhan pasti menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya percaya saudara sengaja diizinkan Tuhan mengalami itu, supaya kau bisa merasakan pertolongan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, selagi engkau tetap taat kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah berkat mujizat dalam ketaatanmu. Apa yang saya beritakan hari ini adalah firman yang hidup. Kristus Yesus Tuhan kita, yang bukan saja Tuhan, tapi Dia Allah yang luar biasa, yang telah menganugerahkan kepadamu kemenangan, bahkan kemenangan yang menyatakan kemuliaan-Nya. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat yang dari Tuhan dalam setiap hidupmu. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita siapkan untuk menerima berkat perjamuan pada hari ini. Mari saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang selama sebulan ini saudara jauh dari Tuhan. Saudara kurang serius dengan Tuhan. Atau saudara mungkin bermain-main dengan Tuhan. Atau saudara mungkin melakukan kesalahan yang selama ini mungkin saudara tidak sadari bahwa itu melukai hati Tuhan. Hari ini bereskan itu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan pulihkan kita hari ini. Karena firman-Nya berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, Dia akan putihkan seperti bulu domba. Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa datang. Tuhan membenci dosa, tapi Dia mengasihi orang berdosa. Seberat apapun dosamu, Dia Tuhan mau ampuni. Kalau engkau dan saya mau berbalik dan bertobat kepadanya, Dia akan pulihkan kita tanpa syarat. Sebab Allah kita Allah yang penuh kasih, dan Dia Allah kasih yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus, mari persiapkan hatimu menerima berkat perjamuan hari ini. Haleluya, haleluya. Ini kami pada hari ini Tuhan menyiapkan setiap kehidupan kami. Kami Tuhan berdoa supaya Kau memberkati anggur dan roti. Dan kami mau terima berkat dari perjamuan hari ini. Kuduskanlah perjamuan ini. Dan kami semua melayani dalam nama Yesus. Bertugas menuju ke depan. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Haleluya, haleluya. ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur ku Tuhan. bersyukur Yesus, haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, saudara yang sudah persiapkan roti dan anggur perjamuan, percayalah bahwa roti dan anggur perjamuan ini salah sebuah perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, supaya kita melakukannya dengan hormat, dengan takut akan Tuhan, sebagai peringatan akan kematian Kristus. Dan saya percaya tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, saudara dan saya tidak menerima kehidupan yang kekal. Tapi dengan kematian dan kebangkitannya,
sehingga kita mendapatkan pengharapan baru dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, responi perjamuan hari ini dengan takut akan Tuhan, dengan ketaatan, dengan kesungguhan, menyadari dengan hancur hati bahwa oleh karena saya, oleh karena saudara, Yesus disalibkan. Dia yang tidak berdosa, dia disalibkan karena perbuatan kita. Dia yang tidak terkutuk, dia rela mengambil jalan itu supaya kita orang-orang yang terkutuk diubah menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ampuni saya, ampuni kami semuanya Tuhan, atas setiap pelanggaran kami, atas setiap dosa kami Tuhan, yang seringkali kami lakukan itu, yang seringkali kami jatuh Tuhan. Karena itu angkat kami kembali, pulihkan kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak yang memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Yesus, angkatlah roti di tangan kananmu, dengarlah firman yang kusampaikan hari ini. Beginilah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah roti perjamuan ini yang melambangkan tubuhnya yang telah terpecah-pecah bagi kita semuanya. Dalam nama Yesus makanlah. Haleluya, Bapa di surga. Mari persiapkan cawan ini dengan sungguh. Angkat cawan ini dalam hadirat Tuhan. Dengan tangan kananmu dengan hormat akan Tuhan. Saudara dan saya telah diampuni oleh Tuhan. Oleh karena bilur-bilurnya yang telah menyembuhkan kita. Bahkan dosa kita telah disucikan oleh darahnya yang kudus. Dia rela mati buat kita semuanya. Angkatlah cawan ini yang melambangkan darahnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah anggur ini melambangkan darah Yesus. Di dalam nama Yesus, oleh karena bilurnya penyakitmu disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu buat kasih setia di dalam hidupku. di dalam hidup. Ku bersyukur. Bersyukur. Oh, ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami boleh Tuhan merasakan berkat-Mu, pertolongan-Mu dalam perjamuan pada hari ini. Biar berkat perjamuan ini kami boleh terima di dalam nama Yesus. Di dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami telah menerima perjamuan dan kami telah memuji Tuhan dan kami juga telah mempersembahkan persembahan kami. Kami juga telah melakukan pelayanan ini semaksimal yang kami bisa lakukan. Tuhanlah yang menyempurnakan pelayanan kami. Biar Tuhan Yesus yang ditinggikan lewat pelayanan kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan nyata buat mereka. Pemagaran, perlindungan, pertolongan Tuhan buat mereka juga.
Dalam nama Yesus kami berdoa buat Indonesia yang kami cintai, memberkati presiden kami, pemerintahan kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang diberikan hikmat dari Tuhan untuk boleh Tuhan memimpin Indonesia ini ke dalam kebenaran, bahkan juga lebih baik lagi. Melewati virus COVID-19 ini, kami percaya Indonesia pasti melewati masa-masa virus ini dengan baik, sehingga banyak Tuhan jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada Tuhan korban-korban jiwa. Dalam nama Yesus biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Memberkati kota di mana kami ada, kami lepaskan berkat buat kota tercinta kami, buat Citra Indah, buat Jonggol, Cibarusa, Cilengsi, bahkan Grand Nusa Indah. Kami melepaskan berkat, biarlah damai sejahtera Tuhan buat kota kami juga Tuhan. Kami berdoa buat gereja GBI Mawar Saron yang ada di Kelapa Gading sebagai pusat kami. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Jakub Nahwai, memberkati dengan Ibu Gembala dan seluruh penggembalaan di sana, seluruh jemaat dan para majelis yang ada di sana. Demikian juga di Cilengsi, kami memberkati Bapak Pendeta Remidi Sinaga sebagai pembina kami, memberkati beliau dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Cilengsi dan seluruh jemaat. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa supaya minggu-minggu ini bahkan bulan ini Tuhan kami boleh kembali beribadah tatap muka. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan baik. Bahkan berikan roh yang menyala-nyala buat jemaat Tuhan. Jauhkan dari segala ketakutan. Namun kami tetap percaya bahwa ketika kami Tuhan sudah melakukan bagian kami, Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Biar kami tetap menjaga kesehatan kami dimanapun kami berada. Dan perlindungan Tuhan juga yang mengintervensi setiap kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kalau kami akan berpisah, Tuhan memimpin kami, Tuhan memberkati kami. Kami juga lepaskan berkat buat pergumulan gerejamu, buat tanah gereja yang terus kami doakan. Tuhan memberkati supaya pelunasan Tuhan boleh terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga kami boleh bangun gereja yang terbaik buat kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah hari ini seperti mana Engkau mengajar kami dalam berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kepadamu kasih karunia, serta menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kiranya kau berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.